Hi everyone, welcome back to Cultivated Podcast, equipping young generations to be Christ ambassadors. Today I would like to share a little bit about worship, and in this context, we're going to talk about worship in terms of singing praises or worship songs to God. Pernah gak sih kalian berada di posisi dimana kalian lagi ngerasa dry banget secara rohani, tapi kalian tuh ditempatkan di posisi dimana kalian harus worship Tuhan? Maybe at that time you guys pernah mikir, if I feel no emotion, can I worship God? Nah, kalau kita lihat di Matius 15, ayatnya yang ke-7-9, firman Tuhan berkata kalau, "Hai munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Looking at those verses, kita jadi bertanya, gimana kalau hati kita sedang jauh dari Tuhan? Can we worship? Should we even go to church or cell group? Munafik gak sih kalau kita cuma nyanyi, tapi hati kita jauh dari Tuhan? Nah, kita perlu menyadari ya, kalau kita memang seringkali affected oleh banyak hal di kehidupan kita. Contohnya, kekhawatiran, kesusahan, ataupun dosa yang kita lakukan. Hal-hal tersebut itu seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, buat ngejawab pertanyaan yang tadi di awal, mari kita lihat satu contoh lagi di Alkitab yang ada di Mazmur 40, ayatnya yang ke-1-3. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkatku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, juga menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Pada saat itu, David was in a pit, and it means that he was emotionally flat. Just like David, each and every one of us had this experience before, kalau kita boleh jujur. Dan gak jarang juga kita harus menunggu lama untuk Tuhan mengangkat kita dari lembah kekelaman. At that time, could David worship in the pit, or could he only worship after he got out of the pit? Jawabannya, even he's waiting for the Lord, it was a worship. Dia menunggu Tuhan dengan sabar karena he had tasted and seen that the Lord was so good to him. Mungkin biar bisa lebih praktikal dan gampang dibayangin, kita coba bahas 4 levels of circumstances yang dijabarin oleh John Piper dari tingkatan yang the strongest to the weakest. Level pertama itu disebut dengan eyes open to God's glory, atau kondisi di mana kita benar-benar melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan atau kebaikan Tuhan di hidup kita. Di level ini, thankfulness, admiration, adoration, wonder, and hope benar-benar kita rasakan di hati kita. It feels so lively and we can express it easily. Udah jelas ya, kalau di level ini, it feels so natural and easy to worship God. Nah, kita continue to the second level, aching for heartfelt worship. Di level ini, kita tahu kebaikan Tuhan dan kebenarannya, tapi kita nggak lagi ngerasainnya di spirit kita. We have tasted that God is good, and we long for those emotions to be there, but they are just not there. Kita ingat kebaikan Tuhan dan kita ache for the former love, passion, and affections. John Piper bilang kalau the ache and longing yang sedang gak kita rasakan itu juga suatu genuine worship. Kenapa? Karena it is a genuine affection to God. Memang itu gak ideal, tapi itu merefleksikan betapa berharganya Tuhan untuk kita. Nah, level ketiga, regretting the emptiness, where we see God weakly and
we are unmoved by this weak side. Kita merasa sangat down dan lifeless, sampai-sampai kita nggak merasakan the corresponding affections, tapi juga nggak punya desire lagi. But still can feel some seed of regret and sorrow akan betapa kosongnya kita akan hadirat Tuhan di hidup kita. Di level ini, kita seringkali feel sorry for ourselves, for the mess that we are in. Menurut John Piper, that regret and sorrow are still worship. Nah, memang ini lebih jauh lagi dari ideal, tapi kita masih punya that seed yang reflect what we are missing, and kita sadar kalau kita missing it. Nah, kita coming to the last level, which called no emotions. Ini itu adalah level yang paling bawah, dimana kita nggak lagi bisa melihat keindahan Tuhan. Kita nggak lagi punya admirations buat Tuhan, kita nggak lagi punya affections for God, and we don't feel any regret. Di level ini, menurut John Piper, kita udah nggak bisa lagi worship. Dan kalau misalnya kita di level ini dan kita nyanyi lagu worship atau nyanyi lagu praise, itu udah bukan lagi worship. Jadi jawaban dari pertanyaan kita yang di awal tadi adalah, ada level-level di mana the affections or emotions are weak, or we can say almost gone, tapi we still can worship. However, if all affections are gone, there is no longer any worship. Atau dengan kata lain, nyanyian kita itu udah bukan lagi worship. At that point kita cuma bisa berdoa dan berharap pada Tuhan. Cuman ke God's sovereign grace aja buat kasih kita kemampuan untuk melihat kemuliaan Tuhan dan kembali ke first love yang pernah kita rasakan dulu. Nah, gimana nih dengan perkumpulan rohani yang sempat kita singgung juga di awal tadi? Apakah kalau kita ada di level terakhir, kita mendingan gak datang ke perkumpulan rohani? The answer is no. Kita juga harus percaya kalau Tuhan can also work through perkumpulan rohani itu, seperti yang ada tertulis di Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Roma 10 ayat yang ke-17 juga berkata bahwa iman berasal dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita bergaul dengan sesama orang percaya, secara otomatis kan kita akan sering terpapar dengan firman Tuhan. Dan itu juga bisa membantu kita untuk kembali lagi mempunyai iman kepada Tuhan. Kalau aku boleh share sedikit dari pengalaman pribadi, I was in the position that I did not have the desire to seek God, or just to put it simple, I was pretty much maybe on the third level. And at that time, I prayed to God to help me, and somehow God brought me back to Him by His unique ways. Tuhan itu kayak, He reminded me of how good He is and how He worked through things that I cannot understand even until now. Walaupun aku masih belum bisa ngerti 100%, tapi Tuhan seolah-olah kayak gave me the confidence that, in the end, all of these things yang I cannot understand akan jadi sesuatu yang indah, dan tentunya ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Semenjak itu aku jadi bisa lagi kembali worship Tuhan in my spirit dan juga in truth gitu. Jadi worship di hatiku, tapi aku juga ngerti apa yang aku worship gitu. Ayat favorit aku yang sering kali menguatkan aku itu ada di Amsal 3 ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi in our daily life kita harus selalu percaya sama Tuhan dan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri.
Kita tuh sebagai manusia juga seringkali rely on our own thoughts. Padahal pengetahuan yang kita punya itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Tuhan gitu. Yeah, that's pretty much what I have for today. Semoga apa yang tadi aku share bisa jadi blessing dan encouragement for all of you guys. God bless you. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.